pertanyaan selanjutnya adalah pekerjaan apa aja sih yang kemungkinan besar akan digantikan oleh robot atau mesin? Teman-teman bisa pause dulu video ini dan bulan Agustus lalu, kita dikejutkan dengan sebuah berita kalau Mamang Elon Musk, yaitu CEO Tesla, mau memproduksi robot bernama Tesla Bot. Yang menarik dalam visual trailernya, si robotnya itu berbentuk humanoid atau menyerupai manusia. Ini langsung mengingatkan saya pada film iRobot yang dibintangi oleh paman saya, yaitu Mamang Will Smith. Sejenak saya mikir, ini serius Tesla mau bikin robot humanoid? Idenya sih sederhana. Tesla mau bikin robot untuk gantiin kerjaan manusia yang sifatnya berbahaya, berulang dan manual. Jadi resiko kecelakaan kerja bisa dikurangin dan human error jadi berkurang. Sederhana tapi cukup masuk akal. Teman-teman bayangin suatu saat nanti teman-teman lihat ada robot lagi bersihin WC atau lagi ngepel lantai misalnya. Sejujurnya, pandangan kita itu agak sedikit pesimis karena faktanya di lapangan pengembangan robot humanoid itu agak begitu tidak efektif dan cenderung sulit. Halo Tesla, kenapa nggak produksi robot yang spesifik aja? Semisal robot perakit mobil yang di pabrik Tesla sendiri udah dipakai, atau robot vacuum cleaner yang sekarang sudah banyak dijual di pasaran. Kenapa sih harus bikin robot humanoid? Apa biar bisa kita suruh-suruh ke warung beli gula pasir atau ke pasar dan sebagainya? Tapi ya sudahlah, sah-sah aja. Ini Mamang Elon Musk bray. Dimana dia punya ide bikin robot bisa nyetir sendiri? Dia bisa. Bikin wisata atau wahana antariksa? Dia bisa. Kalian tahu SpaceX kan? Perusahaan roket yang ngembangin wahana antariksa. Itu juga perusahaan dia. You see them both light up? Tapi ya sudahlah, sesuai judul kita yang akan kita bahas itu teman-teman, ini mengenai ide robotisasi dan bagaimana kita menyikapinya serta dampaknya terhadap manusia, terutama lapangan pekerjaan. Sebenarnya ide mengenai robotisasi ini sudah berkembang sejak dari dulu. Dan tanpa sadar, sebenarnya ide tersebut perlahan tapi pasti sudah menjadi kenyataan. Tanpa sadar, kita sudah hidup berdampingan dengan robot. Atau jangan-jangan teman-teman belum sadar kalau di era saat ini nih, kita sudah berdampingan dengan robot. Jadi pertanyaannya bukan lagi kapan era robotisasi ini akan dimulai, tapi melainkan pada saat ini pun era robotisasi ini sudah dimulai dan akan semakin masif berkembang. Sebenarnya banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang dulunya dikerjakan manusia, kini dikerjakan oleh robot. Selain yang tadi kita contohkan, mungkin contoh lainnya adalah tukang las dan tukang pasang pintu, bahkan tukang ngecat di pabrik mobil terutama. Hampir semua pekerjaan itu dilakukan oleh robot, bukan lagi oleh manusia. Contoh lain jenis robot yang sudah hadir di antara kita yaitu adalah Google Assistant atau Siri atau Bardi dan perangkat-perangkat lainnya yang menunjang smart home. Itu adalah robot teman-teman. Ingatkan saya jam 8 pagi, tanggal 21 saya ada rapat di Jakarta jam 10 pagi. Baiklah, saya akan ingatkan Anda pada hari Sabtu pukul 8. Kamu suka minum nggak? Aku selalu berusaha menghindari benda cair. Kalau enggak, nanti aku bisa konslet. Jadi ya mau nggak mau, suka nggak mau, jadi mau nggak mau, suka nggak suka, kita emang udah berdampingan dengan robot. Bekerja pun dibantu oleh robot. Dan banyak pekerjaan-pekerjaan yang tadinya dikerjakan oleh manusia, kini sudah ditangani oleh robot. Balik lagi ke tema kita teman-teman, lalu bagaimana sih seharusnya kita menyikapi ini semua? Apakah robot itu baik? Atau kita harus merasa terancam karena mungkin suatu saat nanti
pekerjaan-pekerjaan kita atau anak cucu kita nanti diambil oleh robot. Sehingga nanti banyak manusia yang nganggur dan kaum rebahan pun semakin merajalela. Video kali ini saya akan mengajarkan pada kalian bagaimana cara rebahan yang baik dan benar, guys. Rebahan tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang, guys ya. Hanya orang-orang pro di bidang menganggur yang bisa melakukan ini. Ketika pandemi datang menghantam kita, banyak sekali perusahaan-perusahaan dipaksa untuk berakselerasi melakukan digitalisasi. Jadi, pekerjaan-pekerjaan yang berulang seperti perhitungan data, penyajian data, akunting, bahkan hingga proses penjualan digantikan oleh robot berbentuk aplikasi dan software. Lalu, seberapa cepat sih akselerasi itu untuk kedepannya? Ini adalah data pada tahun 2020 dibandingkan dengan perkiraan data di tahun 2025. Hampir semua jenis pekerjaan ini sebagian besar akan diambil alih oleh mesin. Pertanyaan selanjutnya adalah pekerjaan apa aja sih yang kemungkinan besar akan digantikan oleh robot atau mesin? Teman-teman bisa pause dulu video ini dan bisa baca sendiri. Dan silahkan dianalisis kira-kira kerjaan teman-teman itu terancam atau tidak nih. Dari data McKinsey mengatakan bahwa sebenarnya 50% aktivitas pekerjaan yang kita lakukan sekarang ini sebenarnya secara teknis bisa diautomasi menggunakan teknologi yang sudah ada pada saat ini. 6 dari 10 pekerjaan ternyata 30%-nya sudah bisa diautomasi. Oke, kita lanjut. Perkiraan pada tahun 2030 akan ada 400 juta hingga 800 juta pekerjaan yang akan diambil alih oleh mesin. Tentu data-data tersebut mungkin membuat kita sebagai manusia merasa khawatir, namun yang menarik adalah sejarah telah membuktikan ketika dulu komputer baru hadir di tengah-tengah masyarakat, banyak sekali jenis-jenis pekerjaan yang hilang gara-gara si komputer ini. Namun gara-gara si komputer ini juga bermunculanlah banyak sekali jenis pekerjaan baru, bahkan lebih banyak dari jenis pekerjaan yang hilang. Dan hal ini pun akan kembali terulang. Meskipun robot akan menggantikan banyak sekali jenis-jenis pekerjaan, namun nantinya akan membuka peluang-peluang jenis pekerjaan baru dan profesi baru. Kemudian kebutuhan-kebutuhan baru yang mungkin pada saat ini kita ngebayanginnya pun belum bisa. Dan tentunya jumlahnya akan semakin banyak daripada jenis pekerjaan yang tergantikan. Kembali ke kajian McKinsey, diprediksi bahwa di tahun 2030 permintaan akan pekerjaan meningkat secara drastis karena justru hadirnya teknologi baru. Prediksi terendahnya adalah 20% dan tertingginya adalah 33%. Pertanyaannya adalah jenis pekerjaan apa yang nantinya permintaannya itu berkurang dan jenis pekerjaan apa yang nantinya permintaannya itu bertambah. Ini adalah data dari Future of Job Survey yang dilakukan oleh World Economic Forum. Pause dulu atau screenshot aja data ini. Kemudian kalau masih nggak ngerti sama istilah-istilah kerjaannya bisa di googling atau sebagainya. Nah, kira-kira profesi atau jenis pekerjaan teman-teman sekarang ini ada nggak nih dalam list pekerjaan ini? Ada di sebelah kiri atau di sebelah kanan yang justru akan tergantikan dan berkurang oleh robot. Dengan data tersebut, teman-teman harus mulai menyiapkan diri gimana caranya kemampuan kita itu masih relevan dan bisa tetap dibutuhkan di dunia industri dan bisnis. Baik sekarang maupun 10 tahun ke depan ketika mau nggak mau, suka gak suka, robotisasi itu akan semakin banyak diadopsi oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia maupun di luar negeri. Hal pertama yang bisa kita lakukan tentu kita harus mulai terbiasa belajar dan bekerja bersama robot atau belajar memanfaatkan robot agar pekerjaan kita itu semakin cepat, efisien dan akurat, bukan malah digantikan atau malah dimanfaatkan oleh mereka. Hal kedua yang harus teman-teman lakukan adalah meningkatkan dan menambah kapabilitas serta skill baru di mana robot tidak bisa lakukan itu. Lalu skill apa aja sih yang nantinya akan banyak dibutuhkan di masa yang akan datang atau sekarang pun sudah banyak demand-nya atau permintaannya? Ini adalah belasan skill yang bisa diprediksi yang nantinya akan sangat dibutuhkan dan belum bisa tergantikan oleh robot pada tahun 2025 menurut World Economic Forum. Teman-teman bisa lihat sendiri dan teman-teman bisa pelajari. Skill-skill itulah yang nantinya
akan sangat dibutuhkan dan tidak akan tergantikan oleh robot. Oke, kesimpulannya, robot itu baik atau enggak? Dan gimana cara kita menyikapinya? What am I? Ya, tentu saja robot itu sangat baik, dimana dengan robot pekerjaan-pekerjaan kita akan semakin mudah, dimana dengan akan robot pekerjaan-pekerjaan yang nantinya sulit dikerjakan oleh manusia menjadi lebih efisien dan cepat dikerjakan. Namun bagi orang-orang yang tidak mau berkembang dan tidak mau menambah kapabilitasnya, mungkin robot ini adalah sebuah ancaman atau mungkin sebuah virus yang nantinya merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Nggak gitu teman-teman. Kita harus mulai belajar bagaimana mengasah, mengembangkan, dan menambah skill yang tidak bisa dikuasai oleh robot, yang tidak bisa digantikan oleh robot. Are you ready to lead the fourth industrial revolution? Oke, baiklah teman-teman, semoga pembahasan ini menambah sedikit informasi dan pengetahuan teman-teman, terutama masalah menghadapi masa depan ketika era robotisasi ini semakin berkembang dan semakin masif. Saya Ibtada dari CNC Store Bandung dan Monster Chip Indonesia. Salam goprek.